Salam sejahtera bagi kita sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam acara Berbahagialah. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya akan sampaikan bertemakan pergunakan waktu secara bertanggung jawab karena akan segera berlalu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan saya akan bacakan bagi kita sekalian dalam Mazmur 90 ayat 9. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kita sudah berada pada penghujung dari tahun 2020. Beberapa minggu lagi kita akan mengakhiri perjalanan hidup kita di tahun 2020 ini. Kita berada dalam suatu situasi yang sangat sulit, sangat sukar. Sepanjang tahun 2020 kita menghadapi pandemi global COVID-19. Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin di antara kita ada yang bergumam dalam hati kita, wah, waktu begitu cepat berlalu. Semuanya berjalan seolah-olah hanya sekejap mata. Ini memang suatu perasaan yang mungkin ada di antara kita sekalian yang kita ungkapkan dalam kata-kata seperti ini. Hal ini bukan saja terjadi dengan kita. Musa pun merasakan hal yang sama. Karena itu dalam Mazmur 90 ayat 4 sampai 6 Musa mengatakan, sebab di mata Tuhan 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh di waktu petang lisut dan layu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari-hari yang telah kita lalui di sepanjang tahun 2020 dipenuhi dengan variasi kehidupan. Ada saat di mana kita begitu bersukacita. Ada saat di mana kita tertawa terbahak-bahak. Tapi ada saat di mana kita berduka, kita menangis. Bahkan ada di antara kita yang berhasil dalam usaha, dalam pekerjaan. Tetapi tidak sedikit juga ada yang gagal. Ada doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, Tuhan jawab dengan cepat. Tapi ada doa-doa yang sampai hari ini belum juga kunjung jawabannya. Semua pengalaman hidup yang kita alami sepanjang tahun 2020, biar kita jadikan itu sebagai pelajaran yang berharga untuk kita sekalian. Waktu begitu singkat, cepat berlalu, dan itu tidak akan terulang, dan kita pun tidak bisa menghentikan perjalanan waktu ini. Maka hal ini harus membuat kita sadar dan segera berbenah diri supaya tidak ada penyesalan yang muncul di kemudian hari dikarenakan kita telah membuang-buang waktu dan kesempatan yang ada secara
percuma. Kita menggunakan waktu untuk mabuk-mabukan, pesta pora, untuk melakukan kebohongan, tipu menipu, berbagai kejahatan lainnya. Ini semua merupakan perbuatan sia-sia yang kita lakukan dengan menghabiskan waktu yang berharga yang Tuhan berikan kepada kita, yang seharusnya kita pergunakan secara bertanggung jawab. Karena itu, mari kita seperti pemazmur, yaitu Musa di dalam Mazmur 90 ayat 12, di mana sebagai seorang pemimpin yang dipakai oleh Tuhan, dia pun menyadari dia tidak sanggup menjalani hari-hari hidupnya yang penuh dengan kesukaran dan kesulitan. Untuk itu dia meminta kepada Tuhan agar dia diajar bagaimana menghitung hari-harinya sedemikian. Dengan demikian dapat memperoleh hati yang bijaksana. Hanya dengan hati yang bijaksana kita dapat mengatur waktu hidup kita ini sedemikian rupa, dan kita dapat menggunakannya secara bertanggung jawab, karena ada yang mengatakan bahwa waktu itu sama seperti es batu yang ketika keluar dari kulkas digunakan atau tidak digunakan pasti akan habis. Demikian juga dengan waktu yang Tuhan berikan kepada kita, entahkah kita gunakan secara bertanggung jawab atau tidak bertanggung jawab, maka waktu yang ada akan segera berlalu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, di tahun 2020 yang segera akan kita akhiri, jika Tuhan mengizinkan kita memasuki tahun 2021, hal yang tidak boleh kita lupakan, yaitu kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan atas kesehatan kita. Bersyukur kepada Tuhan atas panjang umur. Bersyukur kepada Tuhan atas berkat-berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan, baik itu berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani, demikian juga pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga kita dapat memperoleh kekuatan untuk kita menjalani hari-hari hidup kita sepanjang tahun 2020, tahun yang penuh dengan kesukaran, di mana seluruh dunia dilanda dengan pandemi COVID-19. Jika hari ini kita masih hidup, sedangkan banyak di antara saudara-saudara kita, orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan yang meninggal dunia akibat COVID-19, dan kalau kita masih hidup sampai dengan saat ini, kita harus sadar bahwa semua ini terjadi bukan karena kehebatan kita atau kita lebih baik daripada mereka yang sudah pergi mendahului kita, tapi ini semua karena anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan bagi kita sekalian dalam memimpin kita sepanjang tahun 2020, walaupun tahun yang penuh dengan tantangan yang hebat karena kita menghadapi suatu pandemi COVID-19. Kalau kita menyadari hal ini, maka kita akan menyatakan pengakuan yang sama seperti yang dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 46 ayat yang kedua, bahwa Tuhan itu bagi kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan, kalau bukan karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, tidak mungkin kita dapat melewati setiap ujian, setiap tantangan yang kita hadapi sepanjang tahun 2020. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Tuhan, karena hanya dengan mengucap syukur kita membiarkan iman kita semakin bertumbuh, dan kita bisa juga menikmati berkat-berkat Tuhan. Kita bisa menikmati kuasa Tuhan yang dicurahkan dalam hidup kita ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita pergunakan
waktu yang ada yang Tuhan berikan kepada kita secara bertanggung jawab, dan biar di dalam waktu-waktu yang Tuhan masih berikan kepada kita di tahun 2020 yang sebentar lagi akan kita mengakhirinya dan akan memasuki tahun 2021, biar kita terus memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan mempergunakan waktu yang kita miliki ini secara bertanggung jawab. Biar Tuhan dimuliakan, orang lain diberkati melalui hidup kita. Demikian kebenaran firman yang saya bagikan bagi kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami melalui bibir mulut hamba-Mu. Hamba berdoa menyerahkan umat-Mu yang mengikuti pemberitaan firman ini. Apapun keadaan mereka, mungkin dalam keadaan sakit, kami berdoa dalam nama Yesus, jamah dan sembuhkan. Mungkin ada dalam kelemahan, kuatkan. Mungkin ada dalam kebimbangan, retapkan hati dan iman kami kepadamu ya Tuhan. Ada antara kami mungkin berdosa kepadamu, ampuni kami, baharui kami, ubahkan kami, bentuk kami untuk kami menjadi sepertimu Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau dengar doa kami dan menjawab bagi semua kami yang percaya dan berharap kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.